Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Else, mahasiswi Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif Jean Piaget. Teman-teman, seperti kita ketahui, dari kecil hingga dewasa, bahkan sampai tua pun kita masih memerlukan yang namanya belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Apakah teori belajar itu? Teori belajar adalah kenyataan-kenyataan dalam proses belajar siswa yang banyak dipelajari oleh tokoh psikologi yang menghasilkan suatu rumusan. Salah satu tokoh teori belajar adalah Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang tokoh teori belajar yang dilahirkan di Newcastle, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Jean Piaget merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikologi perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Ia juga perintis besar dalam teori konstruktivitas tentang pengetahuan. Piaget terkenal karena penelitian tentang perkembangan kognitif anak-anak. Ia mempelajari perkembangan intelektual ketiga anaknya sendiri dan menciptakan teori yang menggambarkan tahapan yang dilalui oleh anak-anak dalam pengembangan kecerdasan dan proses pemikiran formal. Piaget memberikan dukungan untuk gagasan bahwa anak-anak berpikir berbeda dari orang dewasa. Dan penelitiannya mengidentifikasikan beberapa tonggak penting dalam perkembangan mental anak-anak. Piaget meninggal pada tanggal 16 September 1980 di Geneva, Swiss. Apa pengertian kognitif dan teori belajar kognitif? Pengertian kognitif secara umum adalah kemampuan atau potensi intelektual seseorang dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Kognitif berkaitan dengan persoalan menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan otak atau akal rasional. Teori belajar kognitif adalah teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Menurut teori kognitif, belajar itu tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran harus disusun dari yang sederhana menjadi yang kompleks, dari yang mudah ke materi yang lebih susah tingkatannya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif menurut genetik artinya perkembangan mekanisme menurut sistem saraf. Oleh karena itu, proses belajar haruslah disesuaikan dengan perkembangan saraf seorang anak. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya. Menurut Piaget, ada 4 tahapan perkembangan anak, yaitu 1. Tahap sensori motor untuk usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak memahami lingkungan dengan penginderaan atau sensori dan berbagai macam gerakan atau motorik. Bayi menyusun pemahaman lingkungan dengan mengordinasikan pengalaman indera mereka, seperti melihat dan mendengar, dengan gerakan atau otot mereka, yaitu menggapai dan menyentuh. Yang kedua, tahap pra-operasional untuk usia 2-7 tahun.
Pada masa ini, si kecil sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Ia juga bisa mengelompokkan berbagai barang berdasarkan warna, bentuk, dan sebagainya. Yang ketiga, tahap operasional konkret untuk usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mampu mengurutkan dan mengklasifikasikan objek, serta situasi-situasi yang dihadapi. Ia sudah mampu mengingat dan berpikir secara logis. Anak-anak di tahapan perkembangan ini mulai memahami konsep sebab akibat secara sistematis dan rasional. Ini adalah waktu yang tepat untuk belajar membaca dan matematika. Sikap egoisnya pun menghilang secara perlahan karena ia mulai memahami suatu permasalahan dan sudut pandang orang lain. Yang keempat, tahap operasional formal untuk usia 11 tahun ke atas. Tahap perkembangan ini, anak sudah mulai mampu berpikir abstrak dan menggunakan nalarnya. Ia sudah bisa menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang diterima. Anak mulai memikirkan diri mereka dalam masyarakat. Ia mulai memahami konsep abstrak seperti cinta dan norma-norma. Tahapan terakhir ini adalah persiapan si anak menuju dewasa. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti 3 tahapan, yaitu 1. Asimilasi merupakan perubahan apa yang dipahami sesuai struktur kognitif. Apabila individu menerima informasi atau pengalaman baru, maka pengalaman itu akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Contohnya, jika individu menerima prinsip pengurangan dalam pembelajaran matematika, itu akan dianggap sebagai informasi baru dan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Yang kedua, akomodasi merupakan proses perubahan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan harus disesuaikan dengan informasi yang sudah diterima. Contohnya, dalam soal pembagian, ketika anak mendapatkan informasi tentang pembagian, anak itu dapat mengaplikasikannya dalam soal-soal pembagian. Yang ketiga, ekuilibrasi merupakan proses penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi. Anak-anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir selanjutnya. Saya akan mencontohkan pembelajaran teori kognitif Jean Piaget, yaitu mengenal macam-macam warna dan macam-macam bentuk. Di sini, di dalam kupu-kupu, terdapat macam-macam warna dan macam-macam bentuk. Perkenalkan, ini namanya Aca. Umurnya berapa, Aca? 7 tahun. 7 tahun. Ini namanya Abi. Umurnya berapa, Abi? 6 tahun. Ini warnanya apa, Ca? Hijau. Hijau. Kalau Abi, ini warnanya apa? Biru. Biru. Aca, ini warnanya apa, Ca? Merah. Merah. Ini di kuning. Ini Pink. pink atau merah muda. Terus kita mau mengenal macam-macam bentuk. Coba Abi sama Aca sebutin ini bentuk apa ya? Ini bentuk apa, Aca? Persegi panjang. Persegi panjang. Kalau ini Persegi. persegi. Kalau Abi, ini bentuknya apa, Abi? Lingkaran. Lingkaran. Terus kalau yang ini segitiga. Sekarang Abi sama Aca tempel di kupu-kupu berdasarkan bentuk dan warnanya ya. Cari mana yang bentuk persegi panjang, mana yang bentuk lingkaran, mana yang bentuk segitiga, dan mana yang bentuk persegi. Terus sesuaikan dengan warnanya. Ayo mulai ditempel.
sesuai warnanya ya. Sesuai warna dan sesuai bentuk. Ayo coba, benar tidak? Dan ini hasilnya yang sudah ditempel oleh Ica dan Abi. Terima kasih ya. Mari kita melakukan senam otak untuk melatih otak kiri dan otak kanan. Back to the beat, back to the sound.